Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibdal dari Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini akan menyampaikan progres atau kemajuan daripada penelitian yang sudah kami lakukan, di mana penelitian ini adalah penelitian dengan skema fundamental TKT3 yang sudah didanai oleh Kemenristek Dikti melalui hibah dari CPN 2024, yang dimana tahun pelaksananya pada 2024 gitu ya. Topik daripada penelitian ini adalah edible coating berbasis padi biji durian dan kulit wortel dengan penambahan asap cair dan ekstrak jahe sebagai antimikroba dan antioksidan. Ini sebenarnya merupakan penelitian lanjutan daripada penelitian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan topik yang lebih kurang sama, namun pada topik kali ini lebih kepada eksplorasi lebih jauh, menggunakan beberapa pemanfaatan herbal yang ada di Indonesia begitu. Penelitian ini diketahui oleh saya sendiri, kita SSI, MSc, PhD, kemudian beranggotakan dua dosen teknologi pangan, di mana saya juga berasal dari teknologi pangan, yaitu Safinta Nurindra Ahmadiyya sebagai anggota, kemudian juga Dr. Nurul Hidayah sebagai anggota. Kedua-duanya berasal daripada teknologi pangan Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian ini juga dibantu oleh beberapa orang mahasiswa, yang lebih kurang 10 mahasiswa, namun di sini hanya dituliskan sekitar 6 orang, di mana 2 orang sudah berhasil lulus dari penelitian ini. Yang pertama Novita Hidayati, lulus pada tahun 2023, di mana mereka atau Novita Hidayati ini menggunakan dana penelitian tahun sebelumnya. Kemudian Reviani Rohimati yang juga sudah lulus pada tahun 2024 kemarin. Dia menggunakan dana penelitian pada tahun 2024 ini. Kemudian juga ada Siti Nurhaziza, Purwanti, Laila Malakinur Solihah, kemudian juga ada Fasidah. Latar belakang penelitian ini sebenarnya cukup menarik ya, di mana kita tahu bahwasannya makanan-makanan olahan seperti makanan yang berasal dari olahan daging ya, mudah sekali mengalami kerusakan, gitu, penurunan mutu selama penyimpanan. Ya. Pada umumnya makanan olahan seperti itu menggunakan pengawet-pengawet yang cenderung berpengaruh kepada kesehatan. Begitu. Oleh sebab itu ditemukan satu ide di mana tanpa mempengaruhi tampilan secara fisik daripada makanan yang kita coating, dan sekaligus juga mempertahankan mutunya selama proses penyimpanan. Ya. Di samping itu juga ada semacam antimikroba dan antioksidan yang sengaja ditambahkan ke dalam edible coating, sehingga nanti performance atau kinerja daripada edible coating itu dapat membantu dan mempertahankan mutu eh, makanan ya, seperti bakso, somai, dan sejenisnya, sehingga tidak mengalami penurunan mutu selama waktu-waktu tertentu begitu ya. Di sini tujuannya jelas untuk mencegah terjadinya penurunan mutu yang relatif cepat begitu. Kebaruannya adalah edible coating ini memiliki aktivitas antioksidan dan anti em, mikroba yang cukup atau relatif tinggi begitu ya. Antioksidannya berasal daripada ekstrak herbal, kemudian antimikrobanya berasal daripada asap cair. Ini sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah penelitian skema dasar tahun pertama 2024 dan 2025. Metode yang kami lakukan itu adalah pembuatan pati durian, pati wortel, pemurnian asap cair, ekstrak jahe, dan pembuatan edible coating. Setelah itu ada pengujian-pengujian penting untuk memastikan apakah edible coating kami itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya, menggunakan metode DPPH untuk mengukur IC50 atau aktivitas antioksidan berdasarkan IC50 ya. Kemudian juga ada total bakteri menggunakan TPC, dan yang terakhir ada uji organoleptik untuk memastikan apakah makanan itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak begitu ya. Kemudian juga ada pengaplikasiannya sebagai langkah akhir ya, untuk memastikan apakah edible coating yang kami hasilkan itu sudah memenuhi kriteria atau tidak.
Kemudian penelitian ini sudah berhasil, yang pada tahun ini ya, pada tahun 2024 ini sudah berhasil mempublikasikan satu karya ilmiah pada jurnal internasional, ya, di Brokoting di jurnal Brazilian Journal Food and Technology, ya. Itu ada jurnal internasional Index Scopus kuartil 3, ya. Kemudian juga seiring berjalannya penelitian dari tahun 2023 hingga sekarang, ya, itu sudah menghasilkan satu paten sederhana, kemudian desain industri, ya. Kemudian juga ada satu paper lagi yang sedang direvisi, yang sudah direview oleh reviewer pada jurnal nasional Sinta 2 begitu, ya. Ini saya lebih kurang sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu paper ini sudah dikirim ke jurnal nasional terindeks Sinta 2. Kemudian luaran penelitian tadi sudah disampaikan, ada paper internasional yang sudah diterima. Nah, di sini masih terlihat subjek, tapi sudah diterima ada satu paper nasional, ya, yang barangkali ini menjadi apa namanya luaran tambahan yang bisa digunakan untuk eh, penelitian tahun 2024 ini. Ini adalah beberapa aktivitas yang sempat kami lakukan dalam melakukan penelitian, ya, agar rencana atau agar target yang diharapkan itu dapat tercapai. Mulai dari kiri di mana diskusi terkait dengan bagaimana apa nih, mengeksekusi, ya, pembuatan edible coating yang baik, kemudian bagaimana dia diaplikasikan dalam salah satu produk yang dipilih, ya, sebagai bahan akhir untuk pengujian efektivitas daripada edible coating yang kita miliki begitu. Ini adalah gambar sederhana daripada kami di depan Prodi Teknologi Pangan begitu, ya, sebagai apa namanya bagian selebrasi lah bahwa kami dapat menghasilkan edible coating. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan dan semua mahasiswa kami ini sudah mendapatkan ini, ya, mendapatkan hasil yang cukup baik dan siap untuk dikirim ke jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional daripada hasil penelitian yang sudah mereka lakukan begitu, ya. Dari 10 mahasiswa yang kami apa namanya yang kami berikan kepercayaan untuk melakukan penelitian ini, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 sudah selesai. Masih ada 5 lagi orang mahasiswa yang belum apa namanya yang menyelesaikannya. Tetapi dari hasil penelitiannya sudah hampir semua dapat dicapai begitu, ya. Oke, itu gambaran ringkas tentang progres penelitian yang sudah kami lakukan. Ketertarikan kami dalam bidang ini cukup apa ya cukup ini ya cukup tinggi, ya, karena ini dipandang sebagai satu terobosan baru di mana kami coba memanfaatkan limbah-limbah pangan, ya, yang nantinya akan dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pangan itu sendiri, ya. Tidak hanya memperbaiki mutunya tapi juga memberikan nilai fungsional daripada makanan yang sudah di coating begitu. Oke, rasanya demikian penyampaian kami untuk eh, penelitian ini. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi dan mudah-mudahan dapat apa namanya tinjauan yang menyenangkan daripada pihak-pihak yang sekiranya tertarik untuk penelitian ini bisa berkomunikasi melalui saya sendiri, ya, Ibdal di Universitas Ahmad Dahlan Teknologi Pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.